Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 40. Di awal video ini, setelah Vincent menghilang dari sana, Hannah langsung memerintahkan para prajurit keluarga Helheim untuk mencarinya. Karena ia rasa seharusnya Vincent masih belum pergi jauh. Melihat sikap Hannah yang begitu tergesa-gesa, Maid-Seri pun memintanya untuk menenangkan dirinya. Namun Hannah yang begitu khawatir langsung menepisnya, karena Vincent bisa saja dalam bahaya. Jadi mereka harus segera menemukannya. Sari pun mengatakan, kemungkinan besar yang menculik Vincent adalah pasukan repulsioner. Dan sulit dipercaya kalau Vincent tak bisa menangani kelompok yang terdiri dari warga yang tidak terlatih. Namun perkataan Seri terhenti ketika Hannah menyalanya. Para revolusioner itu membuat gerakan setelah ia mengumumkan namanya, karena tahu Vincent punya hubungan dengannya. Pasukan revolusioner akan menganggapnya sebagai musuh juga, karena orang yang menangkap pemimpin mereka dan menyerahkannya pada keluarga Helheim adalah Hannah sendiri. Sementara itu, Vincent yang diculik oleh pasukan revolusioner terlihat dinaikkan dalam sebuah gerobak kuda yang langsung berangkat menjauh dari kota. Di jalannya, ketiga revolusioner itu sempat mengobrol, membicarakan mereka yang berhasil mencuri suplai militer dari prajurit keluarga Helheim berkat para pengunjuk rasa. Tak berselang lama, gerobak kuda mereka memasuki sebuah terowongan yang mengarah ke wilayah Partikan. Karena jalanan di sana gelap, mereka pun menyuruh kusir kudanya untuk berhati-hati. Meski begitu, rencana mereka yang berbaur dengan para pedagang setelah melewati terowongan itu membuat mereka tak sabar melewatinya. Karena keluarga Helheim takkan bisa menemukan mereka. Di tengah perbincangannya, seorang pria revolusioner bertanya, siapa gerangan yang mereka culik? Revolusioner yang menculiknya memberitahunya, jika orang itu adalah adiknya Hannah Adenza. Ia menculiknya karena merasa jika dia sandra yang sempurna untuk negosiasi. Mendengar hal itu, kusir revolusioner di sana pun yang merasa was-was dengan tindakan mereka bertanya, memangnya tidak masalah jika mereka melakukan hal buruk seperti itu? Penculiknya meyakinkan si kusir, apa ia mau pun jadi budaknya Garponzo setelah mereka berhasil keluar dari Melto? Tentu saja, perkataan itu membuat si kusir tak menjawabnya, hingga rekan revolusioner itu bertanya pada si penculik, bagaimana bisa ia menangkap keturunan langsung Adenza dengan mudahnya? Si penculik pun berkata jika ia menyerapnya dengan sebuah asap, dan ternyata mudah sekali. Tentu saja, kemudahan itu membuat rekannya merasa aneh, karena terasa mustahil baginya, kecuali ia dengan sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Namun tepat setelah ia mengatakan itu, sebuah serangan mendarat tepat di pipinya, yang sudah membuat si penculik tersentak kaget. Namun sebelum si penculik bisa bereaksi, Vincent yang menyerang mereka langsung bergerak menargetkannya. Mendengar suara berisik di belakangnya, tentu saja membuat si kusir penasaran apa rekannya telah mengatakan sesuatu, karena ia tak bisa mendengarnya dengan jelas. Namun baru saja ia akan berbalik melihat ke belakang, ia dikejutkan dengan sebilah pedang yang kini tepat di samping lehernya. Bersamaan dengan Vincent yang menodongkan pedangnya mengatakan untuk terus mengemudikan gerobaknya ke tempat tujuan mereka. Ia takkan melukainya selama ia bekerja sama dengannya, karena Vincent ingin bertemu dengan pemimpin pasukan revolusioner warga. Mendengar hal itu, si kusir yang mengerti maksudnya pun meminta Vincent untuk menjauhkan pedangnya dulu, karena satunya keahliannya hanyalah mengemudikan gerbang kuda. Tepat setelah mengatakan itu, si kusir pun membuka maskernya, yang membuat Vincent terkejut karena mengenali wajahnya yang merupakan seseorang dari camp Sunburn the Relic. Kemudian, tak berselang lama setelah Vincent menjatuhkan kembali pedangnya, tiba-tiba saja ia melihat seseorang di depan jalannya yang sontak membuat si kusir terkejut. Bagaimana bisa ada orang di terowongan itu? Seketika itu juga si kusir mencoba untuk menghindarinya. Namun sayangnya hal itu malah membuat gerobak kudanya tidak stabil dan langsung terguling hancur seketika. Saat kemudian, penculik revolusioner tadi yang sempat dilumpuhkan oleh Vincent yang bernama Harmona terbangun dengan kepalanya yang pusing.
Meski begitu, ia lebih khawatir dengan keadaan dua rekannya, Carl dan Om Suben si kasir, yang nampak tak sadarkan diri. Namun belum sempat Harmona mengecek keadaan mereka, seorang pria yang tadi berdiri di tengah jalan muncul di dekatnya. Sembari memandang rendah Harmona, pria itu mengatakan, pantas saja pasukan Helheim tidak menyangkanya. Ternyata, ia memang mengambil jalan ini, yang merupakan jalan pintas yang digunakan oleh para warga lokal. Mendengar perkataannya, mata Harmona seketika tertuju pada ikat lengan biru Helm yang dipakainya, yang membuatnya meneriakinya seorang pengkhianat dan menduga jika pria itu akan menjual mereka pada Garponzo. Dengan sombongnya pria itu menunjukkan sebuah pil, sembari mengejek kelompok revolusioner. Apa maksudnya dengan kami? Karena mereka itu cuma kelompok pembangkang yang melawan Garponzo di wilayah Helheim. Dan ia akan menunjukkan pada Harmona seperti apa warga teladan itu. Setelah mengatakan hal itu, si pria tadi langsung menelan pil di tangannya yang disebut dengan pil Grace. Hingga perlahan-lahan tubuhnya mulai berubah kemerahan, membesar beberapa kali lipat, bahkan muncul tanduk di kepalanya. Saat kemudian, setelah tubuhnya berubah sepenuhnya, ia tertawa terbahak-bahak dengan kekuatan dahsyat luar biasa yang ia rasakan. Bahkan ia merasa dengan kekuatan itu, jangankan ratusan, ribuan pengkhianat pun bisa ia tangkap dengan mudah agar ia bisa mendapatkan lebih banyak pil Grace lagi. Setelah itu, pria itu pun menggenggam tangannya, berniat menangkap Harmona di depannya. Namun sebelum ia bisa menggapainya, Vincent muncul dan menghentikannya, yang tentu membuat Harmona bahkan si pria tadi terkejut. Ia tak menyangka jika kekuatan Grace miliknya bisa dihentikan dengan satu tangan saja. Hingga ia bertanya-tanya, siapakah gerangan orang yang telah menghentikannya? Sembari bersiap dengan teknik pedangnya, Vincent pun mengatakan, sebelum ia bertanya nama seseorang, sebaiknya ia memperkenalkan dirinya lebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Vincent pun mengayunkan pedangnya, menyerang pria di depannya. Namun karena merasa tubuhnya baik-baik saja setelah menerima serangan-serangan itu, pria itu langsung mengejeknya jika serangannya tak bisa menguras kekuatannya sama sekali. Sayangnya, kesombongannya tak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja ada reruntuhan batu yang menimpanya. Ternyata Vincent yang paham betul kalau mana tak akan mempan terhadap tubuh seorang Dragonkind, sejak awal memang mengincar meruntuhkan guanya. Kemudian Vincent menyadari dengan kekuatan Dragonkind yang dilihatnya, akhirnya kepingan puzzle-nya menyatu. Cara untuk memasukkan kekuatan semacam itu pada sebuah pil adalah Dragonkind yang Elder Tilopan gunakan untuk menyerangnya. Semuanya kembali pada keluarga Helheim. Bahkan Vincent merasa masih banyak yang bisa ia gali di wilayah mereka. Namun di saat Vincent memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Harmona menyerangnya. Tentu saja, Vincent dengan mudah menahannya. Bersamaan dengan Vincent yang menahan sepedangnya, Harmona yang penasaran bertanya, siapa Vincent sebenarnya? Vincent membiarkan dirinya tertangkap, lalu malah menyelamatkan mereka. Bukankah ia seharusnya berada di pihak kakaknya, Hana Adensa? Karena semua keluarga bangsawan sama saja. Mereka sama sekali tak peduli dengan orang-orang seperti mereka. Di saat Harmona meluapkan emosinya pada Vincent, muncul seorang pria dari arah terowongan terjuan mereka yang meminta Harmona untuk menghentikan aksinya karena ia tak sebanding dengan pria yang ia lawan. Mendengar perkataannya, Vincent pun menatap pria itu lalu bertanya siapa dirinya. Pria itu mengatakan ia adalah Lauren Helheim, pemimpin pasukan revolusioner yang baru-baru ini ditangkap dan dibunuh. Beberapa saat kemudian, di hutan pinggiran teritori Helheim, terlihat orang-orang revolusioner yang tengah berkumpul mengelilingi sebuah rumah di mana Vincent dan Lauren tengah mengobrol. Karena begitu penasaran dengan obrolan mereka, Carl dan Harmona berusaha untuk mengintipnya. Meskipun Carl memberitahu Harmona kalau itu benar-benar adalah Vincent Adensa yang menyamar menggunakan wajahnya untuk menyingkirkan para bajingan Priest dan keluarga Fior sebelumnya. Harmona sendiri menanggapinya biasa saja, karena di matanya Vincent tak terlihat begitu mengesankan. Dan yang paling penting baginya, apa yang ketua mereka pikirkan hingga membawa Vincent ke tempat persembunyiannya.
Melihat sikap Harmona yang begitu curiga pada Vincent, Kala pun menekankan jika Vincent itu adalah pahlawan Maelstrom, mana mungkin ia adalah orang yang jahat. Om Suben di belakang mereka yang tengah menggendong putrinya menambahi, para pelayannya bahkan menjaga putrinya. Kalau bukan karena dirinya, mungkin anaknya takkan bisa selamat. Ternyata di saat Vincent menyamar sebelumnya, selain melaporkan situasinya pada Seri, ia juga mintanya untuk pergi ke alamat rumah Om Suben. Setelah mengatakan itu, Om Suben mengatakan jika ia paham perasaan curiga Harmona, tetapi Vincent telah datang untuk membantu mereka. Namun meski Om Suben dan Kal sudah meyakinkannya, Harmona masih belum bisa meyakinkan hatinya. Karena ia merasa mereka tak tahu kapan Vincent akan menunjukkan isi dirinya yang sebenarnya. Dan mungkin saja ia akan menusuk mereka dari belakang. Sementara itu, di dalam rumahnya, Lauren bertanya pada Vincent, apakah benar ia yang menyelamatkan orang-orang dari Maelstrom. Vincent pun mengatakan, yang sebenarnya paling banyak berjasa adalah ayah dan ibunya. Ia hanya mulai prosesnya saja. Mendengar hal itu, Lauren pun tersenyum menjelaskan, ia tak menduga Vincent akan menjawabnya seperti itu. Karena mereka yang mengalaminya langsung berkata sebaliknya. Pihak yang memiliki beberapa orang yang berasal atau berhubungan dengan Maelstrom. Oleh karena itu, Lauren pun berterima kasih pada Vincent, mewakilkan mereka semua. Namun tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan yang mengatakan jika mereka harus segera membunuh Vincent. Mendengar suara yang ia kenali, Lauren pun seketika mengetahui jika itu adalah Sir Baron. Dengan menggebu-gebu, Sir Baron mengatakan Vincent harus segera dibunuh. Karena Vincent tak hanya tahu di mana tempat persembunyian mereka, tetapi juga telah mengetahui keberadaan Lauren. Tentu saja, Lauren menentang hal itu. Apa ia sendiri yang ingin membunuhnya? Seorang martial artist yang berhasil mengalahkan warga yang memakan pil grass. Jika ia tak ingin melakukannya, lebih baik tenanglah dan jangan khawatir. Karena Lauren rasa mereka akan baik-baik saja. Kemudian, melihat sikap Sir Baron yang seperti kebanyakan para personel lainnya, yang begitu waspada terhadap orang luar, sontak membuat Vincent bertanya-tanya apa ada sesuatu yang telah terjadi pada mereka di sana. Lalu Vincent mengatakan, setelah ia pikir-pikir, bukankah ketua para revolusioner katanya sudah tewas? Bagaimana bisa Lauren masih hidup? Lauren pun menjelaskan, alasannya adalah karena dark magic. Orang di sampingnya itu, Sir Baron, adalah seorang yang melarikan diri di campnya Sunbender Relic. Ia mempelajari bakatnya atas dark magic ketika dia membuat magic stone di sana. Sir Baron menambahi, apa Vincent pernah mendengar sebuah teknik yang bernama body duplication? Ia membuat jasad palsu Lauren dengan itu. Berkat itu, pihaknya mengganti tubuh Lauren tepat sebelum pengeksekusiannya. Mendengar hal itu, Julian pun sontak terperanjat. Karena tekniknya sama persis dengan dark magic yang Elder Tilopan gunakan. Kemudian, Lauren pun mengajak Vincent untuk berbincang empat mata. Dan karena ia tak bisa melihat, Lauren pun meminta Vincent untuk memapanya. Saat kemudian, tak jauh dari rumah tadi, setelah mendengar penjelasan Vincent tentang tujuannya datang ke wilayah Helheim, Lauren pun menyimpulkan jika kakaknya yang mengirim Vincent ke sana. Vincent melanjutkan, ibundanya telah menyuruhnya untuk menjatuhkan para Helheim. Menurutnya, ibundanya ingin menghukum dirinya sendiri dan juga keluarganya. Mendengar hal itu, Lauren yang mengerti maksudnya pun termenung. Kini, giliran Vincent yang bertanya, kenapa Lauren menebas matanya sendiri? Seketika itu juga, Lauren tersentak kaget karena tak menduga jika Vincent bisa mengetahuinya. Melihat wajah terkejutnya, Vincent pun menjelaskan, melihat betapa kasar lukanya, itu seharusnya bukan dilakukan martial artist yang handal. Namun tidak ada tanda jika Lauren menahan serangan itu juga. Jadi Vincent hanya bisa menyimpulkan bahwa Lauren sendiri yang menyebabkan hal itu. Mendengar deduksi Vincent, Lauren pun mulai bercerita. Ia melukai matanya karena ia tak tahan lagi melihat berbagai hal dengan matanya sendiri. Kota-kota yang keluarganya kendalikan, penderitaan warga kotanya. Ia tak tahan lagi melihat itu semua dengan matanya. Vincent yang merasa jika alasannya tak hanya itu saja bertanya,
Bukankah ada alasan lain untuk itu? Lauren tersenyum dengan wawasan Vincent yang jauh melampaui martial artis biasa. Ia pun bisa paham kenapa kakaknya mengirimkan Vincent ke sana. Kemudian, Lauren melanjutkan, apa Vincent sudah melihat apa itu pil Grace? Itu sebuah pil yang memberikan kekuatan semacam monster, tetapi itu juga sangat adiktif. Keluarga Helem menggunakan itu untuk menyebabkan perpecahan dalam warga. Mereka yang kooperatif akan diberikan peringkat dan Grace yang lebih tinggi. Keluarganya bisa dikatakan mulai memerlukan mereka sebagai pekerja upahan. Setelah mereka yang kecanduan, Grace mulai pergi satu persatu. Pada pendemo, dia terdorong kembali. Saat itu, ia tidak tahan lagi melihat keadaan teritori Helheim. Jadi sampai teritori Helheim kembali ke tangan para warganya, ia tak akan melihatnya dengan bertanya sendiri. Dengan begitu, ia mengorbankan penglihatannya sebagai simbol untuk mengumpulkan orang-orang yang masih tersisa. Mendengar ceritanya, Vincent yang merasa kagum pun memujinya bahwa pemikirannya itu patut dihormati. Namun, perbincangan mereka tiba-tiba saja terganggu oleh kemunculan dua pencandu Grace. Tentu saja, hal itu membuat Vincent dan juga Lauren tersentak kaget. Mungkin ke tempat persembunyian mereka telah terbongkar. Tetapi Lauren langsung membantahnya karena tak ada orang lain selain anggota pasukan revolusioner yang seharusnya tahu jalan di sana. Mereka berdua pun dibuat semakin panik ketika dua pecandu Grace itu mulai mendekat. Hingga Vincent mau tak mau harus bertaruh dan menyuruh Lauren untuk bersembunyi di sana. Sayangnya, serangan Vincent tak banyak membantu. Bahkan gerasan sedikit pun tak berefek pada tubuh mereka, yang membuat Vincent berpikir keras mencari jalan keluar dari sana, di mana tidak ada sesuatu yang bisa ia gunakan di sekitarnya. Di saat Vincent memikirkan hal itu, pecandu Grace di depannya menyerangnya, hingga Vincent pun mengumpat kesal. Ketegangan semakin terjadi ketika Julian memberitahu Vincent jika Lauren sedang dalam bahaya, di mana pecandu Grace satunya telah bersiap menyerangnya menggunakan bola api untuk membunuh Lauren di depannya. Seketika itu juga, Vincent berlari menyelamatkannya, yang membuatnya harus menahan serangan itu, meskipun lengannya terluka karena efek serangannya. Melihat Vincent yang bisa menghalangi serangannya, pecandu Grace itu pun merasa terkesan. Tetapi ia tidak yakin apakah Vincent masih bisa kembali melakukannya, sembari melindungi Lauren yang tak bisa menggunakan matanya. Kemudian, karena Vincent bukan bagian dari masalah itu, pecandu Grace-nya menawari Vincent sebuah pilihan. Mereka akan membiarkannya pergi asalkan ia menyerahkan Lauren di belakangnya. Tentu saja, Vincent langsung menolaknya. Ia rasa masih bisa mengalahkan mereka berdua asalkan ia bertarung dengan kekuatan penuh. Karena mereka aslinya bukan seorang martial artist. Namun masalah besarnya adalah Vincent perlu bertarung sekaligus melindungi Lauren. Kondisi itulah yang membuat Vincent merasakan kesulitan luar biasa. Kemudian, karena Vincent telah menolak tawarannya, kedua pengguna Grace itu mau tak mau harus membunuhnya. Dan dengan serentak, mereka berdua menerjang Vincent bersamaan. Hingga Vincent pun tak kuasa menahan rasa tegangnya karena harus menahan mereka berdua sekaligus. Seperti sekian detik kemudian, sebelum mereka berdua bisa menggapai Vincent, tiba-tiba saja sebuah serangan datang dan memotong habis tubuh mereka. Tentu saja hal itu sontak membuat Vincent terdiam, karena teknik serangan tersebut terasa familiar baginya. Dan ternyata, serangan tadi berasal dari teknik pedang Hana yang kini telah tiba di sana. Namun, alih-alih melihat keadaan Vincent, Hana malah tertuju pada Lauren karena tak menyangka jika ia masih hidup. Lauren sendiri yang mengenali suara Hana bertanya, apakah benar itu suara Hana di depannya. Video ini pun diakhiri dengan Hana yang awalnya terkejut, kini berubah menjadi begitu emosi, yang membuatnya langsung menerjang ke arah Lauren sembari berteriak. Bisa-bisanya ia masih hidup dan tampak sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.